dasar keimanan yang pertama, yaitu al-imanu billah. Apa yang dimaksud dengan al-imanu billah? Al-imanu billah artinya al-i'tiqad al-jazim anna Allah ta'ala mawjudun la syakka fi wujudihi. Artinya meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tidak ada keraguan sama sekali akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali berjumpa, bertemu dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Hafidz Al-Baihaqi dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala. Kita langsung kepada min syu'abil iman yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-awwalu utawi kang kawitan iku al-imanu iman billahi kelawan Allah azza wa jalla liqaulihi krana dawe Allah ta'ala wal mu'minuna kullun amana billahi wal mu'minuna lan utawi pira-pira wong mukmin kullun iku utawi saben-saben wong mukmin iku amanah padha iman sapa kullun billahi kelawan Allah wa liqaulihi lan krana dawe Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina aminu padha imano sapa sira kabeh billahi kelawan Allah. Tsumma saqa nuli nyebutaken sapa Al-Baihaqi fihi ing dalam al-iman billah hadis Abi Hurairah ing hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaqa kang den sepakati alaihi ing atase hadis fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro, sahih Bukhari lan sahih Muslim. Umirtu wis den perintah sapa ingsun Kanjeng Nabi an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa hatta yaqulu sehingga ngucap sapa annas la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Faman mongko utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah ing la ilaha illallah faqad asama mongko teman-teman wis
joko sapa man minni saking ingsun nafsahu ing awak dhewe man wa ma lahu lan pondone man illa bihaqqihi kejaba kelawan haqqe bihaqqihi kejaba kelawan haqqe mal atau nafs wa hisabuhu lan utawi hisabe hisabe iku ala Allahi ing atase Allah. Wa haditha Utsmana wa haditha Utsmana lan ing hadise Utsman ibni Affan. Wa hisabuhu maksudnya hisabnya amal iku ala Allahi ing atase Allah. Kese Allah yang akan menghisabnya. Wa haditha Utsman lan ing hadise Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man utawi sapane wong iku mati sapa wong wa huwa halih utawi man iku ya'lamu ngawruhi sapa man alla ilaha illallah ing sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah dakhala mongko mlebu sapa man al-jannata ing swarga. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memulai pembahasan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Yang pertama ini merupakan aslu al-iman, merupakan dasar atau pondasi dari keimanan, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab ini nanti senantiasa Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya pada setiap cabang dari cabang-cabang keimanan, beliau akan menyebutkan dasar-dasar dari cabang iman tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, nanti semuanya akan seperti itu. Nah, di cabang iman yang pertama yang merupakan aslul iman, dasar keimanan, yaitu al-imanu billahi, beliau menyebutkan 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis yang mendukung tentang al-iman billah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna kullun amana billahi. Wal mu'minuna kullun amana billahi. Dan orang-orang mukmin seluruh orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Ini 2 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya untuk mendukung kewajiban al-iman billah. Tsumma saqa fihi hadits Abi Hurairah. Kemudian beliau Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh 2 imam hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari
dan Al-Imam Muslim. Sebuah hadis apabila disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, maka hadis ini adalah berada pada tingkatan yang paling tinggi. Jadi hadis yang paling tinggi tingkat kesahihannya adalah apabila diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitab hadis sahihnya. Kemudian yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Kemudian yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim saja. Kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan dan disahihkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian baru hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Itu urutan tingkatan kekuatan kesahihan sebuah hadis. Jadi yang pertama apa? Yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian yang diriwayatkan oleh atau yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Kemudian yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim saja. Kemudian yang disahihkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim, tetapi yang mengikuti syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Kemudian baru yang kelima, hadis-hadis yang disahihkan oleh selain Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam hal ini Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam dalam kitab sahih mereka, yaitu kitab sahih Al-Bukhari dan kitab sahih Muslim, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu atau hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Tetapi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab ini, hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis pertama yang beliau sebut. Kemudian hadis kedua yang disebutkan adalah hadis yang juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita uraikan tentang dasar keimanan yang pertama, yaitu al-imanu billah. Apa yang dimaksud dengan al-imanu billah? Al-imanu billah artinya al-i'tiqad al-jazim anna Allah ta'ala mawjudun la syakka fi wujudihi. Artinya meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tidak ada keraguan sama sekali
akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala mawjudun la kal mawjudat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak seperti sesuatu yang ada lainnya, tidak seperti makhluk. Allah itu ada, tidak seperti adanya makhluk. Allah mawjud, makhluk juga mawjud, tetapi wujudullah laisa ka wujudil makhluqat. Adanya Allah itu tidak seperti adanya makhluk. Berbeda adanya Allah dengan adanya makhluk. Karena adanya Allah itu bidzatihi. Adanya Allah itu bidzatihi. Allah mawjudun bidzatihi. Artinya tidak ada sesuatu selainnya yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Allah ada, mawjudun bidzatihi. Artinya apa? Artinya enggak ada sesuatu yang lainnya yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Karena adanya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan adanya makhluk. Kalau adanya makhluk, maka itu biijadillah. Adanya makhluk itu dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya tidak ada, kemudian Allah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Itu adanya makhluk. Sementara adanya Allah itu bidzatihi. Enggak ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tanpa permulaan, adanya tanpa didahului oleh ketiadaan. Nah, itulah makna al-iman billah, yaitu ketika kita meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan adanya tidak seperti adanya makhluk, maka seseorang dikatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraian dari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya tidak seperti adanya makhluk, maka itu memberikan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah bukan benda sama sekali. Bukan benda yang bisa dibagi-bagi, yaitu jisim. Allah bukan jisim yang bisa dibagi-bagi. Dan Allah juga bukan benda yang nggak bisa dibagi-bagi, yaitu al-jauharul farad. Allah bukan al-jauharul farad, Allah juga bukan jisim. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim sama sekali. Bukan jisim yang bisa disentuh dengan tangan, seperti manusia, seperti pohon, seperti tembok, seperti kayu dan sebagainya, yang disebut dengan al-jismul katsif. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan, seperti cahaya, seperti kegelapan, seperti roh, seperti angin, seperti udara, yang disebut dengan al-jismul latif. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim katsif, juga bukan jisim latif. Bukan jisim yang bisa dipegang, disentuh dengan tangan, dan juga bukan jisim latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda, sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tadi dikatakan Allah mawjudun lakal mawjudat. Allah itu ada, tetapi adanya tidak seperti adanya makhluk.
Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda, karena yang benda itu adalah makhluk. Allah itu bukan jisim, karena yang jisim itu adalah makhluk. Allah nggak serupa dengan makhluk, maka Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim, Allah bukan benda, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jisim. Kenapa? Ya karena Allah bukan benda. Bagaimana disifati dengan sifat benda? Karena Allah itu bukan jisim, maka bagaimana bisa disifati dengan sifat jisim? Yang disifati dengan sifat benda adalah benda. Yang disifati dengan sifat-sifat jisim adalah jisim. Allah bukan benda, Allah bukan jisim, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat benda atau sifat-sifat jisim. Benda ini lebih luas daripada jisim. Ini untuk menegaskan saja bahwa Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Nah, sifat-sifat jisim itu sangat banyak sekali. Sifat-sifat benda itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah at-taghayyur, berubah. Itu sifat jisim. Sifat makhluk, sifat benda, itu adalah yang pertama taghayyur, berubah. Berubah-ubah. Segala sesuatu selain Allah, semuanya ya taghayyur, semuanya berubah-ubah. Karena dulu selain Allah, dulu itu nggak ada. Kemudian berubah menjadi ada. Itu sudah berubah. Kemudian berikutnya terus mengalami perubahan. Bahkan setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Makhluk itu senantiasa berubah. Karena memang sifat dasar dari makhluk, dari benda, itu adalah berubah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh dikatakan berubah. Allah tidak boleh dikatakan berubah, karena berubah adalah sifat benda, sifat makhluk. Kemudian yang kedua, sifat benda yang lainnya adalah memiliki bentuk dan ukuran. Memiliki bentuk dan ukuran ini adalah sifat benda. Bentuknya bulat, bentuknya lonjong, bentuknya persegi 4, bentuknya apalagi kerucut dan sebagainya. Nah, memiliki bentuk dan ukuran. Semua benda, semua makhluk memiliki bentuk. Ukurannya besar, ukurannya kecil, ukurannya sedang, ukurannya sangat besar, ukurannya sangat kecil, dan seterusnya. Itu ukuran. Semua makhluk memiliki bentuk dan juga memiliki ukuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun lakal mawjudat, maka tidak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk, tidak boleh dikatakan Allah memiliki ukuran. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah itu ukurannya besar, tetapi Allahu Akbar artinya Allah itu kekuasaannya lebih besar dari kekuasaan makhluknya. Bahwa Allah itu besar kekuasaannya, bukan besar ukurannya. Karena memiliki bentuk dan memiliki ukuran adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Sifat makhluk lainnya adalah memiliki warna. Makhluk pasti ada warnanya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang coklat sawo matang, ada yang biru, dan sebagainya. Itu adalah makhluk. Semuanya memiliki sifat yang seperti itu. Tembok itu putih, kamu coklat misalnya, dia kuning,
dia putih dan sebagainya, itu adalah sifat makhluk, memiliki warna. Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan Allah itu putih. Tidak boleh dikatakan Allah itu kuning. Tidak boleh dikatakan Allah itu hitam. Tidak boleh dikatakan Allah itu merah dan warna-warna yang lainnya, karena memiliki warna adalah sifat makhluk. Allah Khaliq tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Di antara sifat makhluk lainnya adalah berada pada tempat. Semua makhluk pasti bertempat. Langit makhluk, dia bertempat di atas. Bumi makhluk, dia bertempat di bawah. Manusia makhluk, masing-masing kita bertempat. Semuanya bertempat di bumi. Dan kita sekarang juga masing-masing berada pada ruangan kosong yang kita tempati. Artinya kita bertempat. Bahkan jisim yang latif itu pun bertempat. Di ruangan ini terang karena ada cahaya lampu. Di luar sana gelap. Berarti cahaya ini bertempat dalam ruangan ini, tidak bertempat di luar. Gelap bertempat di luar, tidak bertempat di dalam. Di luar sana pohonnya bergerak-gerak, menunjukkan di sana ada angin. Di sini tidak ada angin. Dia bertempat di sana, tidak bertempat di sini. Artinya sampai benda yang latif, jisim yang latif itu pun bertempat. Jisim kasif sudah jelas bertempat, jisim latif juga bertempat. Berarti bertempat, berada pada tempat tertentu adalah sifat makhluk. Allah Khaliq, Allah tidak serupa dengan makhluk, maka Allah itu la yahwihi makan. Allah mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak berada pada tempat tertentu. Maka tidak boleh dikatakan Allah itu berada pada tempat tertentu, juga tidak boleh dikatakan Allah itu berada di semua tempat. Tidak boleh dikatakan Allah itu ada di langit, Allah ada di bumi, Allah ada di atas arasy, Allah ada di semua tempat. Tidak boleh dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Tidak boleh diyakini dengan keyakinan seperti itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Sebab apa? Sebab bertempat adalah sifat makhluk, sifat benda. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk atau sifat benda. Kemudian lagi berada pada arah. Ini juga sifat makhluk. Berada pada arah tertentu. Atas, arah itu ada 6. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di salah satu dari arah yang 6, juga tidak berada di semua arah. Tidak boleh dikatakan Allah berada di arah atas, tidak boleh dikatakan Allah berada di arah bawah, tidak boleh dikatakan Allah berada di arah kanan, tidak boleh dikatakan Allah berada di arah kiri, di arah depan, di arah belakang. Tidak boleh. Juga nggak boleh dikatakan Allah ada di semua arah. Kenapa? Karena berada pada arah adalah sifat makhluk dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Dan seterusnya, di antaranya lagi adalah berlaku baginya zaman. Itu juga sifat makhluk. Berlaku baginya zaman, itu sifat makhluk. Semua makhluk itu berlaku zaman padanya. Si fulan pada masa lalu, pada masa sekarang, pada masa yang akan datang. Semuanya berlaku baginya masa atau zaman, waktu.
Sementara Allah berbeda dengan makhluk, maka Allah la yajri alaihi zaman. Tidak berlaku bagi Allah itu zaman. Tidak boleh dikatakan Allah pada zaman dahulu. Tidak boleh dikatakan Allah pada zaman sekarang. Tidak boleh dikatakan Allah pada zaman yang akan datang. Karena Allah pencipta zaman. Tidak berlaku baginya zaman dulu, sekarang, atau masa yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan benda, maka tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Allah itu bukan makhluk, karena itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Inilah beriman kepada Allah, harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Pengenalan Allah yang benar seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, maka tidak dikatakan dia beriman kepada Allah. Dia hanya klaim saja. Kalau ada seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan amantu billah, dia mengatakan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dasar dari keimanan itu adalah ma'rifatullah. Dasar dari keimanan itu apa? Ma'rifatullah. Karena i'tiqad, keyakinan itu artinya adalah membenar atau ridha dengan apa yang diketahui. Itu namanya iman atau i'tiqad. Apa i'tiqad? Al-i'tiqad artinya adalah ridha dengan apa yang diketahui. Itu namanya i'tiqad. Apabila yang diketahui itu benar, maka berarti i'tiqadnya benar. Apabila yang diketahui itu salah, maka berarti i'tiqadnya salah. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka pengetahuannya kepada Allah, ilmunya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah itu harus benar. Kalau ma'rifatnya kepada Allah itu keliru, maka berarti i'tiqadnya, imannya kepada Allah itu keliru. Apabila ma'rifatnya kepada Allah itu benar, maka berarti imannya, i'tiqadnya itu benar. Karena itu beriman kepada Allah harus dilandasi dengan ma'rifatullah, dengan ma'rifat yang sahihah, dengan ma'rifat yang benar. Bagaimana ma'rifatullah yang benar? Yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Yang tadi kita jelaskan itu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperhatikan. Karena betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah. Bagaimana dia mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengenal Allah? Apa mungkin? Tidak mungkin itu terjadi. Karena iman dibangun di atas ma'rifatullah, di atas pengenalan Allah dengan pengenalan yang benar. Kalau seseorang sama sekali tidak mengenal Allah atau mengaku mengenal Allah tetapi pengenalannya itu salah, maka imannya atau i'tiqadnya itu juga salah. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka untuk
beriman dengan iman yang benar, maka seseorang harus belajar. Seseorang harus belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Maka seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Di antara yang tadi kita jelaskan adalah salah satu dari sifat wajib bagi Allah, yaitu mukhalafatul lil hawaditsi. Bahwasanya Allah maujudun lakal maujudat. Bahwasanya Allah itu ada tidak seperti adanya makhluk. Artinya Allah bersifatan dengan sifat mukhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tentang sifat Allah, misalnya secara khusus disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi meminta untuk ditunjukkan sifat-sifat Allah, meskipun mereka bertanya bukan untuk tolabul ilmi, bukan untuk ingin mendapatkan ilmu, tetapi untuk mereka hanya bergurau-gurau saja, melecehkan. Tetapi kemudian turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Ahad artinya para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, Allah artinya bukan jisim. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Allah itu bukan jisim. Karena ahad artinya alladzi la yaqbalu linqisam, zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi namanya apa? Jisim.